Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda semua di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan dan mendapatkan redha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berbicara masalah nikmat, Allah sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya Allah pasti akan menambah nikmat itu. Allah akan menjadikan manfaat atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita tersebut. Tetapi di saat kita kufur, kita ingkar dengan nikmat Allah, maka sangat boleh jadi nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, akan menjadi sebaliknya, menjadi sumber ketidaktenangan bagi kita, karena kita mengkufuri, mengingkari nikmat Allah. Kebanyakan kita menganggap yang namanya nikmat itu hanya sebatas materi saja. Kita hanya terpaku terkadang memaknai nikmat itu ketika kita memiliki harta yang berlimpah, memiliki uang, pangkat, dan jabatan yang tinggi. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa banyak nikmat yang melekat pada tubuh kita ini, yang apabila itu mau kita hitung, nikmat itu tidak akan dapat kita hitung. Allah memberikan kita nikmat sehat saja, ini adalah nikmat yang teramat besar. Karena ketika kita sakit, kita bisa rasakan betapa pengeluaran uang yang harus kita keluarkan untuk kembali menjadi sehat. Dan Allah memberikan fasilitas sehat itu secara gratis. Allah hanya minta kepada kita syukuri nikmat itu. Dan cara bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah dengan semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, itu adalah wujud dari rasa syukur kita akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi jangan sebaliknya, nikmat itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang negatif, atau malah sebaliknya kita mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai nikmat yang ada ini menjadi mudarat bagi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita bisa menerima nikmat yang diberikan Allah ini secara ikhlas, kita qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, lantas kita memanfaatkan nikmat ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang maslahat dan membawa manfaat, tentunya itu nanti akan menjadi sumber ketenangan batin, ketenangan batiniah rohani kita. Karena kalau kita selalu membanding-bandingkan nikmat orang lain dalam konteks materi, tanpa pernah kita mau menyadari bahwa nikmat yang ada di dalam tubuh kita ini begitu besar, maka kita tidak akan pernah memiliki rasa syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ini sampai terjadi, itulah yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini tidak akan pernah mengenal yang namanya kata puas. Semakin dikejar yang namanya nikmat duniawi ini, akan semakin menjadikan kita tidak pernah puas. Kepuasan itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Saat kita mampu menggunakan, memanfaatkan apa yang dititipkan oleh Allah ini dengan baik, dengan cara yang bijak, dan untuk hal-hal yang baik, insya Allah itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Kita sehat, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang gagah, tangan kita yang gagah, mata yang masih bisa melihat dengan baik, telinga yang masih bisa mendengar dengan baik, lisan mulut kita ini masih bisa berbicara, mengucapkan hal-hal yang baik. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Harta yang dititipkan oleh Allah kita manfaatkan untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Itu adalah wujud syukur yang sesungguhnya. Karena jangan sampai kita lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah itu sudah memberikan kita betapa banyak nikmat, anugerah itu sudah sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah hanya minta kepada kita syukuri itu semua dengan jalan salat, berkorban. Dan jangan kita lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat, berkorban. Jadi ketika kita salat, ini adalah salah satu sarana bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita akan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, kita ini seringkali mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat boleh jadi nikmat itu malah menjadi mudarat bagi kita. Jangan sampai kita menjadi seperti sahabat Rasulullah, Sa'labah, yang dia bisa taat ketika dia dalam kondisi tidak ada. Tetapi ketika dia berada pada posisi yang berlebihan, yang memiliki kecukupan rezeki dan materi, dia lalai, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan manusia, makhluk sosial, lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti itu, saudaraku. Kita ingin nikmat itu malah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita pun bisa menjaga hubungan kita dengan manusia. Karena itulah esensi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jangan sebaliknya, nikmat itu malah mengakibatkan kita jauh. Mau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, sakit, sehat, kita harus tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap kita taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus tetap mentauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini adalah hal yang sangat penting. Kita kejar akhirat kita, tetapi jangan juga kita menyampingkan dunia kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita kejar akhirat, tapi kita juga jangan lupakan nikmat yang Allah berikan kita di dunia ini. Hidup harus berimbang. Di satu saat kita beribadah kepada Allah, dan di saat lain kita mencari rezeki di dunia ini yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah saudaraku dimanapun Anda berada, harapan kita tentunya mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita akan menjadikan diri kita lebih pandai bersyukur, lebih mawas diri, lebih mampu menjadikan diri kita ini adalah hamba-hamba yang mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur itu tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah saja,
tetapi lebih luas dari itu, bagaimana kita mampu menjadikan nikmat ini menjadi sumber dan motivasi bagi kita untuk lebih baik di hadapan Allah, lebih baik di hadapan Rasulullah, dan kita pun menjadi baik di tengah kehidupan masyarakat lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua, saudaraku, akan senantiasa diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua dengan doa dan ikhtiar kita akan diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Ini saja renungan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi dan pengingat bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas alfa dan khilaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.